Saudara, heboh kasus perencana keuangan pada pekan lalu membuat fungsi dan tugas perencana keuangan pun jadi sorotan masyarakat. Nah, sebenarnya apa saja sih tugas dan tanggung jawab seorang perencana keuangan? Bergabung melalui Zoom, Melvin Mumpuni, perencana keuangan independen dari Finansialku. Selamat pagi, Mas Melvin. Selamat pagi. Sehat, Mas Melvin, apa kabar? Sehat, sehat. Sehat ya. Nah, Mas Melvin, pertanyaan mendasar yang pertama adalah tentunya kita suka bertanya nih, kapan sebenarnya seseorang merasa butuh perencana keuangan? Oke, pada dasarnya orang yang sudah mulai mengelola uangnya pribadi itu butuh perencanaan keuangan. Atau bahasa Inggrisnya itu financial planning. Nah, perencanaan keuangan itu bisa dibuat sendiri atau bisa pakai jasa perencana keuangan atau financial planner. Nah, kalau tanya tadi, kapan pertama kali mulai butuh? Ketika dia sudah mulai dapat income dan dia mengelola uangnya pribadi dan dia juga punya tujuan keuangan gitu. Income berapapun artinya? Kecil, besar? Income berapapun. Income berapapun itu harus direncanakan. Nah, tapi yang ngerencanain boleh diri sendiri, boleh pakai jasa perencana keuangan. Nah, kapan kita butuh jasa perencana keuangan? Karena kan tidak semua orang bisa mengelola uangnya sendiri. Ya, nah kalau orang-orang yang kesulitan mengelola uangnya sendiri atau mungkin juga dia nggak punya spesifik Tidak disiplin waktu ya? atau disiplin ya dan butuh teman, ya berarti itu waktunya pakai jasa perencana keuangan. Berarti ada kesadaran sendiri bahwa saya tidak disiplin nih dalam mengelola keuangan, mengatur pos-pos. Ini artinya sinyal bahwa kita butuh perencana keuangan, begitu? Yes, termasuk kalau misal dirinya sendiri merasa tidak mampu, tidak ngerti tentang keuangan dan butuh advice yang lebih advance atau second opinion gitu. Nah, itulah butuhnya perencana keuangan di situ. Bisa dianggarkan berapa persen dari kemampuan finansial kita? Kalau di kita di Finansialku itu punya cas tuh maksimal ya, maksimal paling tinggi itu 5% income. 5% dari income untuk jasa financial planner? Ya. Nah, setelah kita tahu nih kita butuh financial planner, kemudian juga kita punya budgetnya untuk ke sana. Nah, bagaimana caranya kita bisa memilih perencana keuangan yang no kaleng-kaleng? Nih, Mas Melvin. No kaleng-kaleng. Gimana, Mas? Jadi gini, financial planner itu tuh ada banyak kredensialnya atau ada banyak gelarnya gitu ya. Tapi kalau ini saya ngobrol sebagai saya seorang Certified Financial Planner atau CFP. Jadi kalau CFP itu kita internationally standard. Jadi paling enggak teman-teman kalau pilih financial planner itu paling enggak pasti punya standar tertentu. Karena apa? Bedanya gini, Mbak. Kita sebagai seorang CFP itu sama seperti profesi lainnya. Kita ada kode etik dan kode etik itu internasional. Yang dicari itu bukan seorang financial planner yang paling pintar, tapi financial planner yang pintar dan punya etika. Jadi makanya itu yes. Oleh sebab itu kenapa CFP? Karena ada kode etik yang harus dijaga. Gitu. Kalau seseorang CFP seperti saya sampai melanggar kode etik dan kode etik itu berlaku internasional, saya nggak bisa dapetin CFP berikutnya lagi. Ketika sudah saya sidang etik, saya ternyata salah, saya nggak bakal bisa hidup di dunia ini lagi, di dunia keuangan maksud saya. Tapi untuk masyarakat umum, untuk membedakannya gimana nih, Mas, yang benar sama yang kaleng-kaleng? Gampang banget. Pertama, coba cek di FPSB, kalau itu CFP, coba cek di FPSB, itu Dewan Kode Etiknya kita, ada di website Financial Planning Standard Board, dan di situ ada member aktif. Cek nama saya Melvin Mumpuni, coba aja cek di situ. Apakah saya masih terdaftar sebagai member aktif? Kalau member aktif artinya dia masih berpraktek. Kedua, dia tidak melanggar kode etik. Dia nggak punya masalah kode etik. Kalau punya masalah kode etik itu nggak boleh di situ. Itu ada blacklistnya gitu. Itu cara memfilternya di situ ya, Mas? Ya. Kedua, secara perusahaan ini secara personalnya seperti itu. Secara perusahaannya gimana gitu. Nah, saya akuin industri perencana keuangan itu adalah industri yang boleh dibilang masih paling muda dibanding industri keuangan lainnya. Perbankan sudah ada tahun 1940-an, insurance mungkin 1900-an sudah ada. Kalau perencana keuangan itu ada tahun 2000-an pada dasarnya. Dan regulasinya memang belum sekompleks teman-teman di industri keuangan yang lain. Saya akui yes. Dan saya sendiri sebagai seorang financial planner dan foundernya Finansialku, kita usahain comply dengan regulasi yang ada. Salah satunya adalah sekarang ini kita kan memang ada perusahaan, kita punya aplikasi perencana keuangan dan kita satu-satunya yang terdaftar di OJK.
saya rasa yes. Tapi sebelum ada kasus itu pun kita sudah terdaftar dan diawasi OJK melalui inovasi keuangan digital perencana keuangan itu. Nah setelah masyarakat nih merasa oke, ini adalah financial planner yang tepat, kemudian ini perusahaan tepat untuk mempercayakan financial planning kita. Nah kita tentunya masyarakat harus tahu sebenarnya batas-batasan fungsi utama, kemudian juga tanggung jawab utama dari perencana keuangan kepada klien tuh apa saja? Oke, kalau menurut regulasi atau yang diatur sama kode etik CFP, tugas seorang financial planner itu adalah membantu kliennya untuk nyampe ke tujuan keuangannya dia. Misal dia mau beli rumah, mau beli dana pendidikan, pensiun, dan lain sebagainya dengan manajemen keuangan. Itu tugas utamanya. Gitu. Oke, nah ini pertanyaan yang juga mungkin berkaca pada kasus sebelumnya nih Mas Melvin. Hal apa saja yang sama sekali tidak boleh tanda petik dicawe-cawe oleh perencana keuangan kepada kliennya nih Mas? Ya, pada dasarnya tugasnya kan karena tugasnya itu adalah advisory, ya kan. Sebenarnya dia tidak boleh kayak mengelola dana nasabah. Kalau sudah minjemin uang ke nasabah atau kembali sebaliknya meminjam uang dari nasabah, itu aturannya nggak boleh. Artinya nggak boleh mengelola langsung ya, hanya memberikan masukan. Nggak ada. Yang boleh mengelola setahu saya adalah manajer investasi dengan model kontrak investasi kolektif. Salah satunya adalah reksadana. Gitu. Kalau perencana keuangan mengarahkan ke manajer investasi boleh nggak, Mas Melvin? Boleh. Perencana keuangan boleh memberikan advice, investment advice itu sebenarnya diperbolehkan sebenarnya. Cuman memang ada aturan mainnya. Sejauh mana itu ada aturan mainnya. Gitu. Apa aturannya tuh Mas? Contoh ya, misal kalau saya memberikan advice, sampai saat ini masih ada perdebatan apakah boleh sebut produk atau enggak. Tetapi klien pasti butuh produk. Nah, oleh sebab itu yang saya biasanya saya lakukan adalah saya beri nggak cuma 1-2 produk, saya kasih pilihan katakanlah 5. Ya udah. Oh, ada pilihannya ya? Yes, dan Mbak boleh pilih 2 dari 5, silahkan. Karena 2 dari, misal di bursa saham itu, di bursa efek Indonesia ada sekitar 695 saham. Saya sudah analisis sesuai kebutuhan Mbak, ada 5 opsi. Ya udah pilih 2 dari 5, terserah deh, gitu. Yang dilakukan adalah tetap memberikan pilihan financial advice begitu ya, bukan langsung memberikan tindakan langsung pilih satu saham untuk investasi begitu. Itu yang salah ya? Oh, nggak boleh gitu. Nah, kemudian gimana Mas? Secara kode etik tidak boleh gitu. Tidak boleh ya, itu sudah jelas melanggar kode etik. Nah kemudian kalau soal pembuatan kontrak antara perencana keuangan dan klien, apa saja yang kemudian harus diperhatikan kami misalnya sebagai klien? Oke, pada dasarnya kontrak perencana keuangan itu ada 3 bagian. 3. Satu, kewajiban dan haknya masing-masing. Pihak saya sebagai perencana keuangan dan juga pihaknya klien. Itu kewajiban dan hak. Ya kan? Kemudian kedua, kalau terjadi dispute, gimana caranya solving kalau misal terjadi dispute. Nah, yang ketiga, pengakhiran kontrak. Itu pada dasarnya itu. Nah, kalau mengenai kewajiban dan hak, coba dicek sejauh mana perencana keuangan itu punya kewajiban. Di situ dicek gimana satu-satu gitu, kayak kapan harus diselesaikan, kode sejauh mana kompleksitas permasalahannya, atau problemnya itu dibatasin sampai mana, terus kemudian bagaimana dengan fee, dan lain sebagainya. Itu kewajiban dan hak. Ya, di situ harusnya tidak ada tulisan perencana keuangan mengelola dana nasabah. Harusnya tidak ada ya. Tidak boleh. Oke, nah bicara spesifik lagi nih kita soal saran saham. Kami mau konfirmasi lagi, mau klarifikasi lagi. Apakah sesuai regulasi nih seorang perencana keuangan boleh menyebut nama-nama emiten untuk dibeli oleh kliennya? Boleh disebutin. Boleh disebutin. Tapi bukan berarti sini uang kamu aku kelola. Itu nggak boleh. Terus kalau sudah bilang, oke, sekarang beli A, beli B, beli C. No, kita kasih tahu. Nih loh, cara kita kerja itu advisor. Advisor itu gini, perencana keuangan itu gini. Ini tujuan keuangan kamu seperti ini, ya kan? Nah, kalau sudah untuk nyampe ke tujuan keuangan kamu tuh perlu investasi. Katakanlah setelah aku hitung, kamu perlu target investasi yang katakanlah 10% setahun, target return-nya. Oke, di pasar di Indonesia, produk keuangan apa sih yang di bawah OJK yang memang bisa menghasilkan return 10% setahun. Oh, ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D gitu. Nah, masing-masing pilihan itu ada nggak sih
produk-produk yang memang katakanlah saham gitu. Kalau kita ngomong ke klien saham, oke, Mbak pilih saham. Pilih 1 dari 695 saham. Yang ada di bursa. Ya, Mbak akan stres kan? Tanya sama saya kan? Ya, akan difilter oleh perencana keuangan ini ya. Ya, paling nggak kita pilih yang misal yang memang sesuai dengan kebutuhan Mbak. Misal itu apakah itu yang di LQ45, apakah itu yang ada di Blue Chip dan lain sebagainya. Tapi kan ada pilihan gitu, bukan klien disuruh milih 1 dari 695 saham gitu. Ya ngapain pakai advisor? Oke, Mas Melvin, kalau misalnya nih saya mau transaksi sama manajer keuangan, nah kemudian apakah manajer investasi maksud saya, ketika mau transaksi itu langsung bisa saya sebagai klien atau harus lewat financial planner? Langsung. Outputnya seorang financial planner itu adalah book plan. Financial planner berarti outputnya ya plannya sendiri, benar kan? Kalau ke sekuritas gitu juga, Mas? Sama. Seandainya kita sebagai seorang perencana keuangan, misal nih klien ngomong, aduh kok gue nggak pernah tahu reksadana, gue nggak pernah tahu juga tentang saham. Nggak paham ya, tapi pengen investasi. Lu bantuin deh gitu. Dan seandainya memang ada fee buat saya harus kasih tahu di depan. Oke, kalau kamu bisa cari, itu sama seperti dokter. Kamu bisa apotek tempat nih ada resep, kamu apoteknya kamu kasih ke apotek apapun pasti ada. Atau kalau kamu mau ya sudah, karena aku buka praktek setelah aku juga punya apotek silahkan, itu bisa. Nah kalau misalnya kayak gitu, secara kode etik adalah seorang CFP harus kasih tahu kalau aku dapat fee di depan. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan banyak informasi tentang perencanaan keuangan. Semoga kita lebih jeli lagi untuk memilih jasa perencana keuangan. Terima kasih Mas Melvin Mumpuni, perencana keuangan independen dari Finansialco.